Di dunia nyata, menyebut suku atau kelompok manusia sebagai paling berbahaya bisa menjadi sangat subjektif dan kompleks, namun berdasarkan sejarah atau reputasi mereka dalam konteks konflik atau kekerasan, beberapa suku atau kelompok yang terkenal dengan reputasi berbahaya antara lain. Yakuza Jepang. Yakuza adalah istilah yang merujuk kepada kelompok kriminal yang terorganisir di Jepang. Mereka sering dianggap sebagai salah satu organisasi kriminal paling terkenal dan terkuat di dunia. Yakuza memiliki sejarah panjang yang dimulai dari abad ke-17, ketika mereka pertama kali muncul sebagai kelompok ernin samurai yang tidak memiliki tuan. Secara historis, mereka berkembang dari geng-geng jalanan yang melindungi daerah tertentu di Jepang. Yakuza terorganisir dalam struktur yang sangat hierarkis dengan pemimpin yang disebut Oyabun Boss dan anggota yang disebut Kobun anak buah. Mereka mengikuti kode etik yang disebut Ninkyu Dantai yang menekankan pada kehormatan, kesetiaan, dan keberanian. Yakuza terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba, pemerasan, pencucian uang, prostitusi, dan perjudian ilegal. Mereka juga memiliki pengaruh besar dalam bisnis bawah tanah di Jepang. Anggota Yakuza sering dikenal dengan tato besar di seluruh tubuh mereka, terutama di punggung dan lengan. Tato ini sering mencerminkan identitas dan sejarah anggota dalam hierarki Yakuza. Meskipun Yakuza terlibat dalam kegiatan ilegal, mereka juga memiliki hubungan yang kompleks dengan masyarakat Jepang. Beberapa anggota Yakuza bahkan terlibat dalam kegiatan sosial dan filantropi. Meskipun tujuannya seringkali untuk memperoleh dukungan atau membangun citra positif di komunitas lokal. Pemerintah Jepang memiliki undang-undang yang ketat untuk memerangi Yakuza, termasuk dengan mengidentifikasi dan menghukum kegiatan ilegal mereka. Namun, beberapa kelompok Yakuza masih aktif di Jepang meskipun dalam kondisi yang lebih tertutup. MS-13 atau Mara Salvatrucha adalah sebuah geng jalanan yang berasal dari Amerika Tengah, khususnya El Salvador, dan beroperasi di seluruh Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Berikut adalah beberapa poin penting tentang MS-13. MS-13 bermula dari komunitas imigran El Salvador di Los Angeles, California, pada awal tahun 1980-an. Geng ini terbentuk dari anak-anak muda imigran yang mencari perlindungan dari kekerasan geng lain di daerah tersebut. MS-13 memiliki struktur yang terorganisir dengan tingkat hierarki yang kuat. Mereka menggunakan kode-kode tertentu dan memiliki inisiasi yang keras bagi calon anggota. Anggota MS-13 dikenal dengan tato wajib yang mencirikan geng ini. MS-13 terlibat dalam berbagai kegiatan kriminal, termasuk perdagangan narkoba, pemerasan, penculikan, perdagangan manusia, dan kekerasan jalanan. Mereka terkenal karena kebrutalan mereka dalam menyelesaikan persaingan dengan geng lain dan dalam mengendalikan wilayah mereka. MS-13 menjadi salah satu geng jalanan terbesar di Amerika Serikat, dengan anggota yang tersebar di banyak kota besar. Mereka sering terlibat dalam kejahatan di tingkat lokal, serta memiliki hubungan dengan organisasi kejahatan internasional. Pemerintah Amerika Serikat telah meningkatkan upaya penindakan terhadap MS-13 dengan memasukkan geng ini ke dalam daftar prioritas keamanan nasional. Ini termasuk penangkapan anggota-anggota kunci dan penuntutan di pengadilan. MS-13 juga memiliki dampak sosial yang signifikan di komunitas-komunitas di mana mereka aktif. Mereka sering menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di antara penduduk setempat karena tingkat kekerasan dan kegiatan kriminal mereka. Kartel Sinaloa adalah salah satu kartel narkoba paling kuat dan terkenal di Meksiko. Berikut adalah beberapa poin penting tentang kartel Sinaloa. Kartel Sinaloa berasal dari negara bagian Sinaloa di Meksiko, khususnya di kota Culiacán. Kartel ini didirikan oleh beberapa tokoh utama termasuk Joaquin El Chapo Guzman, yang kemudian menjadi salah satu pemimpin kartel paling terkenal. Kartel Sinaloa memiliki struktur yang sangat terorganisir dengan tingkat hierarki yang kuat. Mereka terkenal karena keahlian mereka dalam menyusupkan barang-barang ke Amerika Serikat dan mengendalikan jalur perdagangan narkoba yang besar. Kartel Sinaloa terlibat dalam berbagai kegiatan kriminal, termasuk perdagangan narkoba terutama kokain, heroin, dan metamfetamin, pencucian uang, serta kekerasan yang luas untuk mempertahankan kendali mereka terhadap wilayah dan pasar. Kartel Sinaloa memiliki jaringan yang luas di seluruh Meksiko dan internasional, terutama di Amerika Serikat dan Amerika Latin.
Mereka memiliki kontrol yang signifikan atas beberapa jalur perdagangan narkoba yang paling penting dan menguntungkan. Kartel Sinaloa sering terlibat dalam konflik dengan kartel narkoba lainnya. Baik di Meksiko maupun di perbatasan dengan Amerika Serikat, konflik ini seringkali sangat kejam dan berdarah. Pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat telah berusaha untuk menindak kartel Sinaloa dengan menargetkan pemimpin dan anggota kunci mereka melalui operasi penangkapan dan penuntutan hukum. Namun, kartel ini tetap kuat dan terus menjadi ancaman serius bagi keamanan regional. Triad adalah istilah yang merujuk pada organisasi kejahatan terorganisir di Tiongkok dan di seluruh dunia dengan akar yang dalam sejarah Tiongkok. Berikut adalah beberapa poin penting tentang Triad. Triad berasal dari Tiongkok pada abad ke-17 sebagai kelompok rahasia yang melawan pemerintah dinasti Qing. Mereka awalnya terdiri dari aktivis politik, tetapi kemudian berkembang menjadi organisasi kejahatan terorganisir yang berfokus pada perdagangan narkoba, perjudian ilegal, pemerasan, dan pencucian uang. Triad memiliki struktur yang sangat hierarkis dengan pemimpin yang disebut Dragon Head atau ketua. Mereka memiliki inisiasi yang rumit dan simbol-simbol khusus yang menandai anggota mereka. Triad terlibat dalam berbagai kegiatan kriminal di Tiongkok dan di seluruh dunia, termasuk perdagangan narkoba, perjudian ilegal, prostitusi, dan kegiatan ekstorsionis. Mereka juga terlibat dalam pencucian uang melalui bisnis-bisnis yang sah. Triad telah mengembangkan jaringan internasional yang kuat, terutama di negara-negara Asia Tenggara, Amerika Utara, dan Eropa. Mereka sering bekerja sama dengan geng jalanan lokal untuk mengendalikan pasar narkoba dan kegiatan ilegal lainnya. Triad memiliki kode etik yang disebut 36 strategi, yang mencakup berbagai prinsip strategis untuk bertahan hidup dan berkembang dalam dunia kejahatan. Mereka juga terkenal dengan ritual inisiasi yang melibatkan simbolisme dan pengujian ketahanan. Pemerintah Tiongkok dan pemerintah negara-negara lain telah melakukan upaya yang intensif untuk menindak Triad dengan berbagai operasi penangkapan dan tindakan hukum. Namun, pengaruh Triad tetap kuat di beberapa wilayah, dan mereka terus menjadi ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas sosial. Al-Nusra Front, juga dikenal sebagai Jabhat Al-Nusra atau Jabhat Fatah Al-Syam, adalah sebuah kelompok militan Sunni di Suriah yang beroperasi dalam konflik sipil Suriah. Berikut adalah beberapa poin penting tentang Al-Nusra Front. Al-Nusra Front didirikan pada awal tahun 2012 sebagai bagian dari gerakan pemberontakan terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad di Suriah. Mereka awalnya memiliki afiliasi dengan Al-Qaeda. Meskipun kemudian mereka mengubah namanya menjadi Jabhat Fatah Al-Syam untuk mencoba menghilangkan citra teroris global dan fokus lebih pada konflik domestik. Al-Nusra Front menganut ideologi Islamis Sunni yang ekstremis, dengan tujuan untuk mendirikan negara Islam di Suriah berdasarkan interpretasi mereka tentang syariah Islam. Mereka telah terlibat dalam berbagai serangan terhadap pasukan pemerintah Suriah, kelompok oposisi lainnya, beserta minoritas agama dan etnis. Al-Nusra Front berpartisipasi aktif dalam konflik Suriah, terlibat dalam pertempuran melawan pasukan pemerintah Suriah, pasukan Kurdi, dan kelompok oposisi lainnya. Mereka juga telah melakukan serangan terhadap warga sipil dan memegang kendali atas wilayah tertentu di Suriah. Meskipun mereka mencoba melepaskan diri dari citra Al-Qaeda dengan mengubah nama mereka menjadi Jabhat Fatah Al-Syam, Al-Nusra Front awalnya didukung dan memiliki afiliasi dengan Al-Qaeda. Ini membuat mereka menjadi target dalam kampanye anti-terorisme internasional. Al-Nusra Front memiliki pengaruh signifikan dalam konflik Suriah dan memiliki kehadiran di beberapa wilayah strategis di negara itu. Mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan operasi militer dan terorisme. Meskipun tekanan dari pemerintah Suriah dan intervensi internasional telah mengurangi kemampuan mereka dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Suriah bersama dengan koalisi internasional telah menargetkan Al-Nusra Front dalam operasi militer dan serangan udara. Mereka juga dianggap sebagai organisasi teroris oleh banyak negara dan organisasi internasional. Taliban Afghanistan. Taliban adalah kelompok militan Islam Sunni yang berbasis di Afghanistan dan sebagian wilayah Pakistan. Berikut adalah beberapa poin penting tentang Taliban. Taliban muncul pada awal tahun 1990-an di Afghanistan sebagai gerakan yang berusaha mengatasi kekacauan pasca perang sipil yang berlarut-larut setelah penarikan Uni Soviet. Mereka mendapatkan dukungan
dari sebagian masyarakat yang frustrasi dengan korupsi, kekerasan, dan ketidakstabilan. Taliban menganut ideologi Islam konservatif yang keras. Berdasarkan interpretasi mereka sendiri tentang hukum syariah, mereka mengusung agenda untuk mendirikan negara Islam di Afghanistan dan menerapkan aturan syariah secara ketat. Pada tahun 1996, Taliban merebut Kabul dan mendirikan pemerintahan di Afghanistan dengan Mullah Omar sebagai pemimpin tertinggi atau Amirul Mukminin, pemimpin orang mukmin. Selama pemerintahan mereka, mereka memberlakukan hukum yang sangat ketat, termasuk larangan terhadap musik, televisi, dan hak-hak perempuan yang sangat dibatasi. Selama pemerintahan mereka di Afghanistan, Taliban mendapat kritik keras dari masyarakat internasional karena pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis dan hubungan dekat mereka dengan Al-Qaeda pada tahun 2001. Taliban menolak menyerahkan Osama bin Laden kepada Amerika Serikat setelah serangan 11 September yang menyebabkan invasi IS ke Afghanistan dan penggulingan rezim Taliban. Meskipun Taliban diusir dari kekuasaan di Afghanistan pada tahun 2001, mereka tidak pernah benar-benar dihapus. Mereka tetap aktif sebagai gerilyawan dan telah melancarkan serangan terhadap pasukan koalisi internasional serta pemerintah Afghanistan yang didukung Barat pada tahun 2021. Taliban kembali merebut kekuasaan di Afghanistan setelah penarikan pasukan IS dan koalisi internasional, memulai fase baru dalam sejarah mereka. Kembali ke kekuasaan Taliban telah menimbulkan kekhawatiran tentang hak asasi manusia, khususnya hak perempuan dan minoritas, serta penindasan terhadap oposisi politik dan masyarakat sipil. Dunia internasional memperhatikan secara intensif untuk melihat bagaimana Taliban akan memerintah kali ini dan dampaknya terhadap stabilitas regional. Mafia Italia merujuk kepada kelompok kejahatan terorganisir yang beroperasi di Italia dan memiliki jaringan internasional yang luas. Berikut adalah beberapa poin penting tentang mafia Italia. Mafia Italia memiliki akar yang sangat dalam sejarah dan budaya Italia. Dengan beberapa kelompok yang telah ada sejak abad ke-19, mereka awalnya terbentuk sebagai kelompok rahasia untuk melawan penjajah asing dan untuk melindungi kepentingan lokal. Tetapi kemudian berkembang menjadi organisasi kejahatan terorganisir yang terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal. Mafia Italia memiliki struktur yang sangat hierarkis dan terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemimpin yang disebut bos atau don, serta anggota yang berada di bawah mereka dalam tingkatan yang lebih rendah. Organisasi ini terkenal karena kepatuhan yang ketat terhadap kode etik dan adat istiadat yang disebut Omer, yang merupakan kode diam dan kesetiaan terhadap kelompok. Mafia Italia terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba, pencucian uang, pemerasan, perjudian ilegal, dan penipuan. Mereka juga sering memiliki pengaruh besar dalam politik lokal, bisnis, dan ekonomi di Italia. Mafia Italia seringkali memiliki hubungan yang kompleks dengan politisi dan pejabat pemerintah setempat yang seringkali dimanfaatkan untuk melindungi kegiatan ilegal mereka atau untuk mempengaruhi keputusan politik yang menguntungkan bagi mereka. Mafia Italia telah memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat Italia, termasuk dalam bentuk penindasan, kekerasan, dan korupsi. Pemerintah Italia telah meluncurkan berbagai operasi penegakan hukum untuk melawan mafia. Seperti operasi Klien Hans Tangentopoli pada tahun 1990-an yang mengekspos banyak hubungan antara mafia dan elit politik. Mafia Italia memiliki jaringan internasional yang luas, terutama dalam perdagangan narkoba dan pencucian uang. Mereka sering beroperasi di negara-negara lain di Eropa dan di seluruh dunia, menjadikan mereka sebagai ancaman serius dalam kejahatan transnasional. Penting untuk diingat bahwa kebanyakan dari kelompok-kelompok ini terlibat dalam kegiatan ilegal dan kekerasan, dan reputasi mereka sebagai berbahaya seringkali terkait dengan dampak negatif yang mereka miliki terhadap masyarakat dan lingkungan di mana mereka beroperasi.